Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gua di sini dan RS Tekno 15. Pada video kali ini gua mau sharing kepada kalian tentang tutorial Arduino, yaitu membuat data logger dengan data logger temperatur dengan menggunakan sensor DS18B20. Yang mana loggernya ini akan disimpan ke dalam sebuah micro SD sini nih, yang di sini ada di sini dalam bentuk file CSV atau comma separated value. Nah, di sini jadinya gue menggunakan ini sensor DSB1820-nya yang waterproof ya, yang gue pakai. Kemudian di sini ada RTC-nya untuk menyimpan waktunya nanti, data waktu. Nah, di sini adalah Arduino-nya. Di sini gue menggunakan Arduino Uno. Kemudian ini adalah modul micro SD-nya, yang mana gue menggunakan micro SD kalau nggak salah 32 GB ya, yang karena adanya gue 32 GB, jadi gue pakai yang ada. Dan di sini untuk koneksi DS18B20 ya. Nah, gue menggunakan resistor 10K sebanyak 2 buah yang gue pasang seri. Sebenarnya untuk masing-masing koneksi, misalkan dari antara Arduino dengan RTC, Arduino dengan sensor temperatur, atau Arduino dengan micro SD, itu gue udah pernah buat videonya. Kalau kalian mau lihat videonya, bisa kalian cek di channel RS Tekno 15. Oke, langsung aja ya, gimana sih rangkaian serta programnya, tetap di video RS Tekno 15. Oke, setelah di awal tadi gua udah nunjukin hasil implementasinya, sekarang gua mau jelasin bagaimana sih rangkaiannya serta programnya. Dan ini adalah proses yang lagi running ya. Ini adalah proses logger atau logging data temperatur. Yang sini gua buatnya itu datanya disimpan kurang lebih setiap 5 detik sekali. Ini sensornya lagi gua pegang ya, jadi suhunya lagi naik terus menyesuaikan suhu tubuh sih ya. Kira-kira mungkin sampai sekitar 36 derajat. Oke, sambil nunggu ini naik, sambil gua jelasin dulu rangkaiannya mungkin ya. Ini adalah rangkaiannya seperti yang gua bilang tadi. Di sini gua menggunakan Arduino-nya Arduino Uno, kemudian menggunakan modul micro SD. Dan ini adalah sensor DS18B20-nya. Ini adalah sensor yang belum dikasih casing atau case untuk ketahanan di dalam air ya. Kalau yang gua pakai kan temperatur yang udah di casingin. Nah, kalau ini yang kalau belum di casinginnya. Kemudian gua menggunakan RTC DS1307. Ini untuk mendapatkan data waktu dan kemudian disimpan. Sebenarnya untuk masing-masing rangkaian juga gue udah buat videonya, kalian bisa lihat atau tonton dulu videonya. Dan untuk saran gue sih, kalau misalkan kalian ingin membuat project yang sudah mulai kompleks seperti ini, yang sudah menggunakan komponen lebih dari satu, sensor lebih dari satu, atau kayak misal modul lebih dari satu, pertama kalian harus pastikan dulu nih, pertama kabel-kabel jumper yang kalian ingin gunakan itu semuanya sudah berfungsi atau belum, karena terkadang jumper itu terlihat bagus tapi di dalamnya ada kemungkinan putus. Makanya ketika sudah dirangkai, padahal kalian sudah yakin rangkaiannya sudah benar, tapi proyeknya tidak jalan. Nah, itu kemungkinannya tuh ada di salah satu kabel jumper yang rusak atau putus di tengah-tengahnya. Nah, maka dari itu kalian harus pastikan dulu nih jumper yang kalian ingin gunakan itu sudah pasti benar. Caranya gimana? Kalau gue sih biasanya gue hubungkan jumper itu ke modul atau sensor yang memiliki indikator lampu LED. Jadi gue pakai VCC sama groundnya aja. Jadi kalau misalkan gue pakai jumper itu indikatornya nyala, berarti jumpernya tidak bermasalah. Atau juga bisa menggunakan LED. Gitu sih biasanya kalau gua. Kemudian saran gua yang kedua sih, setelah kalian sudah memastikan jumpernya sudah berjalan atau bisa digunakan, kalian tes dulu nih satu-satu rangkaian, misalkan Arduino dengan sensor.
Kalian buat dulu programnya, kalian pastikan rangkaiannya, programnya sudah benar. Kemudian kalian coba buat file baru lagi. Kemudian kalian tambahkan misalkan dengan rangkaian RTC. Kalian tambahkan tanpa mencopot ininya juga nggak apa-apa sih. Tanpa mencopot rangkaian sensor sebelumnya. Kalian misalkan tambahkan RTC, misalkan kalian buat dulu file baru untuk meyakinkan atau program baru yang untuk mencetak data RTC atau data waktunya. Kalian cek waktunya sudah benar atau belum. Kalau misalkan belum benar, kalian bisa set ulang. Dan gue juga udah pernah bikin videonya tentang set waktu di RTC. Kalau misalkan ini sudah benar dan ini sudah benar, baru kalian lanjut untuk mengecek modul micro SD-nya. Sudah bisa belum nih untuk menyimpan data atau menyimpan file. Nah, kalau misalkan ini kalian sudah yakin benar, sudah bisa berjalan dengan Arduino Uno-nya, baru kalian rangkai sedemikian rupa. Kalian gabungkan, kemudian kalian buat juga programnya untuk menggabungkan semuanya. Gitu sih tips dari gua mungkin ya. Karena banyak yang bertanya kenapa ini error, kenapa ini error. Nah, kemungkinannya sih di situ dari jumper, yang salah satu jumpernya ada yang rusak, atau dari modul dari modul baik itu atau sensor yang kalian gunakan mungkin ada yang rusak juga bisa. Maka dari itu kalian harus pastikan satu persatu terlebih dahulu. Oke, jadi kalau rangkaian sih gua nggak jelasin banyak ya, karena gua udah pernah buat videonya untuk masing-masing modul dan Arduino. Oke, langsung aja ke programnya. Ini adalah programnya. Di sini jadi gue menggunakan cukup banyak library ya. Sini ada one wire, Dallas temperature ini untuk koneksi ke sensor DS18B20. Kemudian SPI dan SD.H ini untuk komunikasi SPI dengan modul micro SD-nya. Kalau wire dan RTC lip ini untuk koneksi I2C dan RTC. Ini pastikan kalian sudah memiliki library-nya ya. Kemudian untuk define atau deklarasi pin, di sini define pin input 3. Ini itu pin input untuk sensor temperatur DS18B20. Kemudian yang kedua ini define SDCS4, ini adalah pin CS untuk modul micro SD. Yang mana gue koneksikan ke pin 4 digital Arduino ya. Selanjutnya gue deklarasi objek. Di sini gue membuat objek untuk file. My file ini untuk proses write file atau data ke dalam filenya. Kemudian one wire untuk kebutuhan sensor DS18B20, RTC untuk RTC-nya. Kemudian Dallas temperature ini untuk sensor ini juga apa namanya DS18B20. Jadi pertama kita deklarasikan ini, kemudian yang ini sebenarnya sepasang nih. Gitu. Kemudian di sini gua deklarasi variabel untuk apa nanti gue jelasin di bawah sih. Namanya itu float, tipenya float karena nanti hasilnya akan berupa bilangan desimal. Temperatur. Nah, kemudian di bawahnya ini bisa kalian hapus aja nih. Tadi gue coba-coba belum gue hapus. Kemudian untuk file setupnya di sini serial begin untuk komunikasi serial, gue menggunakan baud rate 9600. Kemudian untuk penghias ya, biar lebih jelas di sini gue cetak di serial monitor itu logger temperatur. Kemudian gue delay 1 detik supaya cache-nya, memorinya itu tidak terlalu banyak memproses data loadnya. Kemudian sensor begin ini untuk memulai atau menjalankan sensornya, yang mana sensor ini dari objek Dallas temperature yang ini. Sensor begin, kemudian ini inisialisasi micro SD modulnya. Kemudian apabila tidak ready, apabila inisialisasinya gagal, maksudnya gitu, SDCS yang ini dari sini nih, pin 4, serial print memory error. Kemudian udah nih return
false gitu. Ini jadi melakukan pengecekan modul micro SD-nya sudah berjalan dengan benar atau belum gitu. Kalau misalkan masih ada error atau false di sini hasilnya, maka return false di sini. Selanjutnya yaitu membuat file CSV ke micro SD. Jadi dicek dulu nih sd.exist. Ada nggak nih yang namanya logger.csv? Karena di sini gue mau namain filenya itu logger dengan nama ekstensinya CSV. Kemudian kalau misalkan tidak ada, di sini proses pembuatan file sd.open, kita buat file dengan nama logger.csv, file write. Filenya bisa ditulis. Kemudian ini if my file, nih jika filenya berhasil dibuka, ini proses buka file dan sekaligus membuat file ya. Kemudian di dalam filenya kita tulis di sini tanggal, temperatur. Ini akan dijadikan sebagai apa ya? Header column atau nama kolomnya yang dipisahkan dengan koma. Kenapa koma? Karena di sini gue menggunakan ekstensinya CSV, separated value atau file yang mana nilainya itu dipisahkan oleh koma. Kalau udah berhasil ditulis, ditutup lagi atau di close filenya, gitu sih intinya dari program yang ini. Nah, jadi dari sini tuh kita sudah berhasil membuat filenya dengan nama logger.csv, sekaligus kita berhasil membuat nama kolomnya dengan nama tanggal dan temperatur. Kemudian ini adalah inisialisasi RTC. Dan selanjutnya ini adalah void loop-nya atau fungsi yang akan dilakukan secara berulang-ulang. Di sini serial print learn, ya penghias lah ya, request temperatur. Jadi proses meminta nilai temperatur. Sini temperatur, yang mana temperatur ini yang di sini, dari sini ya, variabel yang gua deklarasikan di atas dengan tipe float. Temperatur sama dengan read temperatur. Read temperatur ini adalah fungsi yang gua buat sendiri, yang mana akan mengembalikan nilai dari temperatur dengan tipe data float. Read temperatur di mana gue buatnya di bawah di sini. Nah, mana ya? Nah, ini. Tipe datanya float, tipe fungsinya float. Kenapa? Karena nanti akan mengembalikan nilai dengan tipe data float. Read temperatur adalah nama fungsinya. Di sini karena gue tidak membutuhkan parameter apa-apa, jadi di sini gue kosongin aja. Gitu. Kemudian sini gue deklarasikan variabel sementara ya atau penampung float temp. Kemudian sensor titik request temperatur. Ini berdasarkan example dari library-nya. Ini perintah untuk mendapatkan temperatur. Kemudian untuk mendapatkan temperaturnya bisa temp dari variabel yang ini ya, sama dengan sensor. Sensor ini objek dari DS18B20-nya, dalas temperaturnya. Kemudian fungsinya yaitu get temp C ini karena kita ingin mendapatkan nilai derajat Celcius by indeks ke 0. Kenapa indeks ke 0? Karena DS18B20 ini mendukung multiple sensor. Yang mana kalau misalkan nanti kita menggunakan lebih dari sensor, itu aksesnya kayak seperti array. Dimulai dari 0 gitu. Kemudian ketika sudah dapat nilai temperaturnya, dikembalikan return temp. Kembalikannya kemana? Ke atas, ke pemanggilnya. Balikan ke sini, kemudian disimpan ke variabel temperatur. Kemudian serial print, ini juga penghias juga ya dari sini ke sini ya, untuk mencetak nilai temperaturnya berapa. Kemudian selanjutnya kita memanggil fungsi lagi yang namanya save data CSV. Ini nama fungsinya. Kemudian di sini baru kita membutuhkan parameter, yaitu parameternya apa? Nilai temperatur yang telah didapatkan dari sini. Kemudian dikonversi ke string temperatur. Kenapa dikonversi? Karena modul microSD ini hanya bisa membaca atau menuliskan ke dalam filenya itu dalam bentuk string temperatur. Save data CSV mana fungsinya, yaitu ini, save data CSV. Kenapa void? Karena kalau void itu fungsi yang tidak akan mengembalikan nilai apapun ke pemanggilnya. Jadi di sini tidak akan mengembalikan apapun. Makanya di sini berbeda dengan sini cara manggilnya. Ada ininya kan, temperatur sama dengan. Kalau ini nggak ada. Maka dari itu ini fungsinya void.
ini adalah parameternya, yang mana parameternya string t, variabel t. Oke, kemudian di sini adalah untuk melakukan setup waktunya dengan formatnya seperti ini. Gue maunya nih y strip mm strip dd hh titik 2 mm titik 2 ss, tahun, bulan, tanggal, jam, menit, dan detik. Gitu sih. Kemudian setelah itu ini string waktunya, gua deklarasi waktu yang ini nih. Yang mana? Ini dari sini nih. Hour titik 2, minute titik 2, second. Kemudian untuk tanggalnya years, strip pakai dash, now titik month, ini bulannya untuk dapatkan data bulan, kemudian dash lagi day atau hari atau tanggal. Setelah itu kita gabungkan. Gabungkannya gimana? Tanggal yang ini nih dipisahkan dengan spasi, kemudian waktu yang ini. Nah, kemudian long waktu ini digabungkan lagi dengan data temperaturnya. Long waktu yaitu data yang ini. Kemudian ingat, kita ingin membuat file CSV yang mana datanya dipisahkan oleh koma. Kemudian ini T. T ini adalah ini, nilai temperaturnya yang didapatkan dari sini. T. Kemudian setelah itu baru my file sama dengan sd.open. Dibuka lagi nih filenya dengan nama logger.csv. Makanya ini harus dipastikan sama dengan yang di sini ya. Dibuka lagi filenya, kemudian melakukan write lagi terhadap file tersebut. If my file println data. Nah, di sini fungsi untuk menulis atau menulis datanya ya. Setelah menulisnya selesai, ditutup filenya. Kemudian writing done. Ini kalau misalkan berhasil filenya dibuka, kalau gagal ini writing failed. Ini delaynya gua matiin ya tapi ya, karena udah cukup di sini. Kemudian balik lagi ke atas ya, setelah ini prosesnya selesai, balik lagi ke atas, kemudian di delay selama 5 detik. Setelah 5 detik, prosesnya akan berulang ke atas lagi. Gitu untuk programnya. Kemudian masih jalan kan ya? Nah, ini masih jalan nih. Sekarang temperaturnya itu sekitar 34,94. Ini cukup lama ya, padahal udah gue pegang terus ininya, suhunya, sensornya, tapi masih naiknya masih lama. Oke, ini adalah prosesnya yang berjalan ya. Sekarang kita coba lihat ya. Yuk, filenya seperti apa? Oke, jangan close dulu ya videonya, tetap di video RS Tekno 15. Oke, ini adalah file yang telah gua copy atau gua jalankan di ini ya, PC. Gua ambil micro SD-nya, kemudian gua coba jalanin di PC. Ini file ya, logger nama file ya, seperti yang kita tadi inginkan di ininya, namanya logger.csv. Kemudian ketika dibuka, ini hasilnya. Ini hasilnya ketika buka di Excel. Nah, ini sangat berantakan kan ya. Untuk merapikannya sih sebenarnya bisa kayak gini. Bentar, gimana ya? Kalau nggak salah ke bagian data, kemudian text to column. Kayaknya harus diginin dulu deh, Ctrl A. Kemudian text to column, kemudian delimited, next. Pemisahnya apa? Yaitu koma. Kemudian next, dan finish. Nah, sekarang sudah terlihat lebih rapih ya. Ini yang tadi gua coba buat percobaan doang, ini datanya nggak masuk sih. Ini dari program sebelumnya sih sebenarnya. Ini bisa kalian hapus. Ini bisa dihapus aja sih. Nah, data yang benar itu yang ini. Tuh. Sini sempat 35 ya ternyata, kemudian 34. Ini tanggalnya ya. Tanggal 4 Maret 2021 sekitar jam 21.53. 21.54, 21.55.
ini bisa kalian ubah-ubah juga formatnya sesuai dengan keinginan kalian. Oke. Oke, mungkin sekian video dari RS Tekno 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan atau kritik atau saran, mungkin bisa kalian utarakan lewat kolom komentar pada video ini, atau bisa juga lewat email di rstekno15@gmail.com, atau juga bisa melalui DM Instagram di @rstekno15. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk like serta subscribe channel dari RS Tekno 15, dan tetap jaga kesehatan, dan bye bye.